Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum kami mempresentasikan, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Farid Tamam dengan ujung NIM 168. Saya Sisa Marifa dengan ujung NIM 149. Saya Radis Lakusen Tamunan dengan ujung NIM 181. Saya Zafira Faradisa dengan ujung NIM 33. Saya Muhammad Alfar Syaputra dan ujung NIM 186. Jadi kita mulai. Jangan kanan. Yang pertama, pengertian yang akan dijelaskan oleh Siti Salma Rifat. Software atau perangkat lunak adalah sebuah perintah atau instruksi yang fungsinya menjalankan program dalam komputer. Software bekerja sesuai dengan bahasa pemrograman dan data yang dimasukkan ke dalamnya. Software memang tidak berwujud fisik, namun tanpa adanya software, hardware tidak akan ada gunanya. Itu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, ciri-ciri software, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu 1. Tidak dapat dilihat dan disentuh. Tidak seperti perangkat keras yang komponennya nyata, software tidak berfungsi benda, dia dapat dilihat maupun disentuh secara langsung. Walaupun begitu, perangkat lunak bisa dioperasikan dengan lancar. Lalu yang kedua, software dibangun dan dikembangkan. Perangkat lunak tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Pengembangan software agar memiliki kualitas tinggi dapat dicapai melalui perancangan yang baik. Lalu yang ketiga, software tidak akan rusak. Singkatnya, perangkat ini tidak akan pernah rusak. Meski demikian, kian lama software dapat memburuk. Maka dari itu dilakukannya pemeliharaan untuk memperbaiki bug yang muncul. Lalu yang terakhir, software dibuat secara custom build. Tidak seperti perangkat keras yang bisa dirakit dari komponen yang telah ada. Software tidak seperti demikian. Perangkat lunak dibuat secara custom build yang merupakan satu kesatuan yang lengkap, sehingga komponen yang dapat dipasang ke dalam program-program lain yang baru. Lalu materi yang ketiga, fungsi software yang akan dijelaskan oleh Rados. Saya akan menjelaskan tentang fungsi software. Software sangatlah penting bagi sebuah komputer, karena perangkat lunak ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengelola komponen hardware agar dapat menjalankan suatu perintah. Dan berikut beberapa fungsi utama software. Itu yang pertama, menyediakan fungsi dasar komputer, seperti membuka file atau menjalankan aplikasi. Misalnya saat kita membuka Microsoft Word atau browser Google Chrome. Kedua, menjadi penghubung antara hardware dan software lain, seperti saat kita mendengarkan musik, software radio bekerjasama dengan shortcut. Yang ketiga, mengatur kerja hardware secara bersamaan. Prosesor menghitung, memori penyimpanan sementara, dan semuanya dikendalikan oleh software. Keempat, menerjemahkan perintah menjadi bahasa mesin. Jadi kalau kita klik tombol print, software menerjemahkan ke kode yang dimengerti perintah. Dan yang terakhir, kelima, mengidentifikasi dan mengelola program di komputer. Lalu materi selanjutnya, jenis software yang akan dijelaskan oleh Zafira. Jenis software terbagi menjadi 3. Yang pertama ada operasi sistem. Perangkat ini memiliki kemampuan mengirimkan instruksi atau aktivitas yang terjadi di dalam perangkat keras agar program bisa berjalan tanpa kendala. Yang kedua ada language programming. Perangkat lunak ini dirancang secara khusus untuk membuat dan mengatur serangkaian bahasa pemrograman. Yang ketiga ada program aplikasi. Program satu ini dibuat secara khusus untuk mengerjakan perintah yang diberikan dari luar. Perangkat lunak ini akan mengolah berbagai perintah tersebut hingga menjadi sebuah file dalam format tertentu. Lalu materi selanjutnya, yaitu contoh software yang akan dijelaskan oleh Nopal. Baik, untuk contoh software sendiri terbagi banyak jenis. Yang pertama itu adalah Windows dan macOS. Nah, dari contoh ini fungsi Windows dan macOS ini adalah sebagai software utama untuk mengatur seluruh kerja komputer. Lalu yang ada Microsoft Office
contohnya seperti Word, Excel, dan Excel Point. Fungsinya ini digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, dan juga bisa digunakan untuk belajar, bekerja, dan buat hiburan. Lalu ada contoh lainnya, itu adalah VGA dan Windows Defender, yang dimana fungsinya itu untuk menjaga dan mendukung kinerja komputer agar tetap stabil. Nah, selanjutnya ada VS Code, compiler online. Itu fungsinya itu digunakan untuk programmer untuk membuat suatu aplikasi atau pemrograman yang baru. Dan yang terakhir itu adalah Google Docs, Canva, dan Google Drive, mana fungsinya itu adalah sebagai untuk menjalankan software melalui internet, dan dimana tidak perlu di-download oleh komputer itu lagi. Lalu sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf bila kami ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.